ketemu lagi dengan saya, salah satu tukang bungkus di channel ini. Saya baru belanja dari supermarket, beli kebutuhan pokok untuk di rumah. Kebetulan tadi saya nggak bawa kantong kresek, jadi saya terpaksa harus beli kantong plastik yang disediakan sama pihak supermarket. Ternyata setelah saya baca ya, kantong kresek ini berbeda dengan kantong kresek pada umumnya, karena dia kantong kresek yang ramah lingkungan, compostable, biodegradable, sama earth friendly. Saya baca lebih detail lagi, kantong kresek ini terbuat dari singkong. Singkong, makanan yang bisa kita temukan dengan mudah di Indonesia, ternyata bisa juga diproduksi untuk kemasan kantong kresek ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sustainable packaging. Jadi, untuk tahu lebih lanjut, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, barusan tadi saya menyebutkan sustainable packaging. Sustainable packaging itu apa sih? Kalau dijelaskan secara singkat adalah kemasan yang bisa menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi selama kemasan tersebut tidak mencemari lingkungan, kemudian bisa diproduksi dengan tidak merusak lingkungan, berarti dia termasuk kemasan yang sustainable. Kalau kita lihat, zaman dulu sebenarnya banyak kemasan yang sudah menggunakan prinsip sustainable. Contohnya, kalau kita minum teh botol, yang botol beling, kita minum isinya, kemudian botolnya kita kembalikan. Botol tersebut akan digunakan ulang oleh produsennya, dicuci, kemudian disterilisasi dan diisi lagi. Atau kemasan minuman Fanta, yang botol beling yang ukuran 1,5 liter, itu juga menggunakan konsep sustainable packaging. Karena di botolnya tertulis, harap kembalikan botol beserta tutupnya. Lagi-lagi yang kita beli adalah isinya. Jadi kemasannya nggak kita bayar. Nah, itu juga termasuk konsep sustainable packaging dalam hal reuse. Atau yang sekarang banyak adalah air mineral ukuran galon. Kita kan kalau misalnya isi ulang, kita cuma beli isinya, kita tidak perlu membayar galonnya. Kecuali kalau memang kita ingin membeli berikut galonnya. Nah, ini berarti bahwa konsep sustainable packaging itu bukan sesuatu yang baru. Tapi mungkin pada saat dulu penekanannya adalah pada hal bisnisnya. Kalau sekarang lebih ke arah lingkungan, faktor lingkungan. Nah, kalau diperhatikan, saya punya contoh kemasan yang botol terbuat dari plastik. Ini kodenya PET. Kemudian ada botol yang terbuat dari beling atau kaca. Dari dua botol ini, mana sih yang sustainable? Kalau kita lihat kodenya, masing-masing sustainable. Artinya yang botol ini bisa di-recycle, yang ini juga bisa di-recycle, bahkan kalau mau di-reuse, yang botol ini juga bisa. Karena salah satu prinsip sustainable packaging adalah dia bisa di-recycle. Tapi, kalau botol yang seperti ini, ketika isinya habis, kemudian kita mau recycle, biasanya kualitasnya nggak akan sama seperti pada saat pertama kali dibikin. Jadi kalau untuk produk-produk yang pengen kualitas botolnya bagus, misalnya untuk makanan, minuman, atau yang food grade, hasil recycle dari botol ini tidak bisa digunakan. Nggak tahu, mungkin ketika ada teknologi yang bisa memproduksi dengan kualitas yang sama, itu bisa jadi memungkinkan untuk kedepannya. Kemudian, kalau botol ini, botol beling, ini biasanya bisa kita reuse lagi. Jadi cukup dicuci bersih, kemudian disterilisasi, kita isi dengan produknya, udah bisa kita pakai lagi. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih murah. Walaupun dia juga bisa di-recycle. Ketika misalnya botolnya pecah, kita rusak, ya udah terpaksa kita recycle untuk bikin kemasan yang baru lagi. Kualitas hasil recycle kemasan beling ini akan relatif sama bagusnya ketika dia dibuat ulang. Beda dengan yang botol plastik ini. Nah,
Mungkin kita pernah dengar apa yang namanya green packaging, eco-friendly packaging, kemudian zero waste packaging. Itu apa sih sebenarnya? Basically mereka semua adalah konsep dari sustainable packaging. Tapi ada sedikit perbedaannya. Misalnya kalau zero waste packaging itu penekanannya tidak boleh ada material kemasan yang dibuang ke bumi. Jadi semua itu harus bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kemasan plastik yang zero waste, berarti plastik tersebut ketika selesai digunakan, itu ketika di recycle tidak ada yang terbuang. Jadi semuanya dipakai. Kalau eco-friendly, boleh dibuang ke bumi, tapi harus bisa terurai secara alami. Jadi tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau green packaging mirip-mirip dengan eco-friendly. Sementara kalau sustainable packaging itu lebih kompleks lagi. Dia kalau dibuang ke bumi harus bisa terurai. Kemudian kalau dibikin harus dibikin ulang misalnya atau recycle atau juga proses pembuatannya sebisa mungkin menggunakan energi yang sesedikit mungkin. Jadi kalau misalnya menggunakan bahan dari alam, misalnya pohon-pohonan, itu juga sebisa mungkin pohon-pohonnya tersebut bisa di-maintain atau mungkin bisa tumbuh lebih cepat. Nah, salah satu contohnya adalah yang plastik dari singkong ini. Ini ya termasuk yang sustainable. Karena nanam singkong itu tidak selama ketika kita menanam pohon jati atau mungkin pohon pinus yang kemudian kita bisa gunakan serat-seratnya untuk pembuatan material kemasan. Nah, kalau kita lihat kemasan standing pots ya, materialnya plastik dibandingkan dengan kemasan botol, misalnya seperti ini di box, kita bicara tentang kemasan plastik fleksibel dengan kemasan plastik yang kaku, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Material plastik ya, saya ada contohnya, sebentar saya ambil. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kemasan plastik fleksibel, kemudian ini adalah kemasan plastik rigid atau kaku. Ketika awal kemunculannya, kemasan plastik fleksibel itu dianggap sebagai solusi untuk penggunaan yang lebih sedikit terhadap materialnya. Artinya, material yang digunakan untuk mengemas susu dengan berat 560 gram lebih sedikit menggunakan kemasan jenis fleksibel dibandingkan kalau menggunakan kemasan rigid botol. Jadi makanya itu penggunaannya sangat banyak sekali. Jadi tapi kemudian akhirnya muncul sampah-sampah plastik yang beredar di lingkungan kita yang mencemari baik tanah maupun laut, itu jadi problem dunia. Nah, kalau bicara tentang mana yang lebih sustainable atau apakah dua-duanya bisa dianggap sebagai sustainable packaging, bisa. Kalau untuk kemasan yang standing pots ini, dia sustainable karena menggunakan lebih sedikit material plastiknya dibandingkan dengan kemasan botol. Tapi kalau untuk proses recycle-nya, kemasan ini lebih sustainable karena cuma terdiri satu jenis plastik yang pada saat itu di recycle akan lebih mudah. Sementara kalau ini multi layer, jadi dia prosesnya akan lebih lama. Jadi harus memisahkan material-materialnya, kemudian prosesnya itu membutuhkan serangkaian proses di mana butuh energi juga, butuh bahan kimia yang lebih banyak. Jadi di antara dua kemasan ini masing-masing punya kelebihannya untuk sebagai kemasan yang sustain. Nah, kalau kita bicara tentang kemasan kertas ya, karton, atau mungkin label yang terbuat dari kertas, kertas itu biasanya terbuat dari tanaman atau mungkin tumbuhan atau pohon. Kalau dulu ketika saya masih kuliah, diajari bahwa salah satu
Kenapa kertas itu kualitas bagus? Menggunakan pohon yang serat-seratnya panjang. Biasanya pohon-pohon pinus itu lebih bagus dipakai untuk material kertas. Tapi kita tahu bahwa pohon pinus itu tumbuhnya sangat lama, kemudian ketika dia ditebang, diambil batangnya, kemudian seratnya dibikin kertas, untuk menumbuhkannya itu butuh waktu yang lebih lama, butuh proses, butuh maintain, dan butuh biaya lebih banyak lagi. Maka kemudian muncul kertas-kertas atau karton yang terbuat dari materialnya adalah pohon bambu. Pohon bambu tumbuhnya itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pohon-pohon pinus tadi. Maka dalam hal ini pohon bambu dianggap lebih sustain sebagai raw material untuk kemasan yang kertas atau karton. Kalau kita ngomongin tentang packaging development ya, maka ada 3 hal yang kita butuhkan. Pertama adalah raw material, yang kedua adalah bahan-bahan kimia, yang ketiga adalah energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Raw material itu terkait dengan bahan-bahan mentah yang kita gunakan untuk memproduksi kemasan. Misalnya kalau bikin kemasan beling ini menggunakan pasir silika dan tambahan yang lainnya. Kemudian kalau kemasan terbuat dari kertas atau karton membutuhkan serat-serat tanaman, kemudian kalau plastik membutuhkan biji-biji plastik yang akan kita gunakan untuk membuat kemasan di hasil akhirnya. Nah, sementara kalau bahan kimia itu kita butuhkan pada saat prosesnya. Jadi kayak misalnya kemasan ini terdiri dari beberapa material plastik, kemudian kita bikin jadi satu layer ya, jadi tempelkan itu menggunakan bahan kimia. Dengan bantuan bahan kimia itu akhirnya kita bisa membuat plastik-plastik atau mungkin kemasan-kemasan yang ada sekarang di pasaran. Sementara kalau energi yang dibutuhkan itu adalah kita membuat kemasan itu membutuhkan mesin-mesin memproduksinya. Kayak misalnya kemasan ini kita butuh bikin moldingnya, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, kita menjalankan mesin itu kan membutuhkan listrik ya. Jadi listrik itu termasuk energi yang kita konsumsi. Kemudian dari hasil itu juga nanti kemasan yang kita bikin itu apakah sudah sesuai atau belum. Jadi 3 hal itu tadi, jadi raw material, chemical, sama energi. Nah, selain 3 hal tadi, ada 3 hal juga yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan dampak atau ekses dari pembuatan kemasan. Konsep sustainable-nya adalah ketiga hal ini juga harus kita kurangi. Yang pertama adalah packaging material. Jadi material yang dipakai itu sebisa mungkin, sesedikit mungkin, dan kemudian kalau kita buang ke bumi juga sebisa mungkin nggak terlalu banyak. Artinya kita tahu bahwa isu sampah plastik itu jadi isu global ya, baik mencemari lingkungan di tanah maupun juga di lautan. Makanya sebisa mungkin kalau bikin kemasan plastik seperti ini, fleksibel, itu ketika selesai, ketika kemasannya nggak digunakan, sesedikit mungkin dia dibuang ke bumi. Artinya akan lebih bagus kalau itu bisa di recycle atau mungkin di reuse untuk yang kemasan misalnya botolnya. Kemudian kalau bahan kimia yang terbuang juga sesedikit mungkin sebaiknya. Karena kan tadi saya bilang bahwa kalau kita bikin kemasan, produksinya itu menggunakan bahan kimia untuk membentuk jadi satu kemasan yang sesuai yang kita inginkan, maka sebisa mungkin juga bahan kimia yang terbuang, yang setelah kita pakai tadi itu sesedikit mungkin. Kemudian kalau dari sisi energinya adalah pada saat kita menggunakan mesin bisa mengeluarkan gas CO atau CO2 dari hasil proses produksinya, maka sebaiknya gas yang dihasilkan dari proses pembuatan kemasan ini juga sesedikit mungkin sehingga dia tidak mempengaruhi pencemaran terhadap udara. Kalau ada pilihan, mana sih yang lebih bagus kemasan yang sustainable itu, apakah recycle atau reuse?
kalau menurut ilmu saya yang saya miliki ya, atau juga mungkin beberapa literatur juga mengatakan hal yang sama, kemasan yang lebih bagus adalah yang reuse dibandingkan dengan recycle. Kenapa? Karena prosesnya itu lebih simpel. Kalau reuse tadi di awal saya kasih contoh bahwa eh, kemasan botol, kemasan air mineral yang galon itu kan termasuk reuse ya. Jadi ketika kita selesai isinya, kita tukarkan lagi, kita beli galon yang air mineral isi ulang, kemudian kita tukarkan galonnya. Galonnya itu nggak langsung di recycle sama pihak pabriknya, kecuali memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai. Galonnya itu akan di reuse, jadi dicuci ulang, sterilisasi, kemudian diisi ulang, dan kemudian produknya dijual lagi. Nah, itu akan lebih bagus dibandingkan kalau di recycle. Bayangkan kalau galonnya itu di recycle, prosesnya panjang, kemudian menggunakan bahan kimia, kemudian ada mesin-mesin yang digunakan, ada efek yang ditimbulkan, dampak dan segala macam. Jadi akan lebih bagus kalau kemasan tersebut bisa digunakan ulang dibandingkan di recycle. Kalau bicara tentang material kertas atau karton ya, sebenarnya ada yang namanya karton life cycle, dimulai dari raw materialnya yang saya bilang tadi, tanaman ya. Misalnya pohon-pohon yang cukup tinggi untuk diambil seratnya kemudian kita batangnya kita ambil, kita potong-potong, kita ambil seratnya kemudian kita proses untuk jadi kertas. Nah, kertas atau karton tersebut kemudian kita kirim ke industri yang membuat kemasannya, kemudian dari kemasannya nanti kita kirim lagi ke produsen yang punya produknya, kemudian dari produknya itu akan digunakan oleh konsumen. Nah, konsumen nanti ketika kemasannya nggak dipakai, itu akan menjadi sampah. Nah, sampah ini ketika bisa diolah lagi, itu akan lebih bagus. Jadi, dia termasuk yang sustainable packaging. Nah, kalau misalnya nggak bisa digunakan, apa yang bisa kita lakukan? Apakah di recycle atau mungkin yang lainnya? Nah, itu perlu dipikirkan. Oke, kalau ngomongin sustainable packaging secara umum, itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah reduce, kemudian reuse, sama recycle. Sehingga kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, harapannya sih keadaan di bumi itu akan semakin menyenangkan buat kita tinggali. Nah, konsep reduce itu adalah sesedikit mungkin raw material atau bahan kimia yang kita gunakan, atau juga energi yang kita gunakan, kalau bisa sesedikit mungkin. Sementara kalau reuse, selama mungkin kemasannya bisa kita gunakan ulang. Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita menggunakan air galon yang kemudian bisa di-reuse sama produsennya, ketika dia bisa digunakan sampai puluhan kali atau mungkin bahkan ratusan kali, berarti dia tidak perlu memproduksi kemasan galon yang baru. Dia bisa menggunakan itu sudah memenuhi prinsip reuse. Jadi selama mungkin kemasan bisa dipakai, berarti dia sudah sustain. Sementara kalau recycle, sebanyak mungkin material yang bisa kita gunakan di kayak misalnya kemasan plastik ini gitu kan. Nah, ini mau kita recycle, sebisa mungkin semuanya itu bisa kita recycle. Jadi tidak ada lagi yang terbuang. Nah, itu berarti konsep sustainable packaging-nya udah tercapai. Nah, ada beberapa parameter yang kalau kita bikin kemasan yang sustainable itu seperti apa sih gitu kan. Pertama, yang paling atas itu adalah dia harus bisa di-recycle. Jadi kalau kemasan tersebut bisa di-recycle, berarti dia sudah termasuk kemasan yang sustainable. Kemudian, yang berikutnya adalah biodegradable. Jadi, dia nggak cuma bisa di-recycle, tapi dia juga bisa terurai. Jadi ketika nggak digunakan, ketika kemasan menjadi sampah, kemasan tersebut bisa terurai secara alamiah.
Itu parameter yang kedua. Parameter yang ketiga itu lebih bagus lagi. Jadi nggak cuma terurai, tapi dia juga bermanfaat untuk tanah. Nah, kalau yang kemasan yang ini tadi, yang dari Singkong, saya baca ada dia selain ramah lingkungan, juga biodegradable, kemudian dia compostable. Jadi dia ketika nggak digunakan hancur di dalam tanah, tapi ternyata dia tidak menimbulkan pencemaran karena dia masih bermanfaat untuk tanah, mungkin menyuburkan. Nah, yang berikutnya adalah reusable yang saya bilang tadi. Jadi kemasan itu bisa digunakan ulang. Contohnya ini kemasan botol beling ini. Jadi kalau misalnya setelah isinya habis, kalau kita nggak mau menggunakan ulang, masih banyak penampung-penampung yang menggunakan ini untuk kemasan produk-produknya, terutama produk-produk tradisional dan mungkin UMKM. Nah, berikutnya adalah parameternya dia nggak menimbulkan racun, jadi nggak mencemari tanah. Jadi pada saat itu dia terbuang atau mungkin kita buang di lingkungan sekitar kita, maka dia tidak mencemari lingkungan. Parameter yang berikutnya adalah terbuat dari recycle produk. Jadi kalau misalnya ternyata kemasan ini, botol ini, ternyata dia terbuat dari hasil daur ulang kemasan plastik sebelumnya. Nah, itu berarti dia bagus sebagai kemasan yang kategori sustainable packaging. Nah, ada juga kemasan yang terbuat dari bahan alami ya, yang saya bilang tadi, contohnya daun pisang atau mungkin juga bambu. Kalau dulu ketika saya kecil, ada orang jualan minuman ya, namanya Legian, itu terbuat wadahnya dari bambu panjang mungkin sekitar 1 meter. Minumannya itu dimasukkan ke dalam situ. Jadi kalau kita minum bisa lewat situ. Atau bakul-bakul jamu zaman dulu, kalau kita minum itu pakai batok kelapa. Jadi botolnya pakai botol beling yang berat, kemudian minumnya pakai batok kelapa. Kalau sekarang kan jamu-jamu tradisional banyak kan menggunakan botol plastik, kemudian minumnya gelasnya juga gelas-gelas plastik. Nah, tapi nggak apa-apa sih selama plastiknya masih bisa digunakan ulang, jadi masih bisa di-reuse, tanpa mempengaruhi si isinya, itu masih masuk ke dalam sustainable packaging. Nah, kemudian parameter yang berikutnya adalah impact dari proses pembuatannya itu sangat kecil terhadap lingkungan. Jadi misalnya kita menggunakan bahan yang lebih sedikit, raw materialnya lebih sedikit dibandingkan kemasan yang sebelumnya. Atau karena prosesnya nggak terlalu ribet ya, kita menggunakan bahan kimianya juga sedikit saja. Nah, itu termasuk sustainable packaging. Kalaupun misalnya tetap menggunakan bahan kimia, ada proses produksinya, nah kemudian si efek yang ditimbulkan atau mungkin kita menggunakan energi untuk memproduksinya itu nggak terlalu banyak, misalnya konsumsi listriknya ataupun juga hasil gas-gas buangan yang kemungkinan akan mencemari lingkungan. Nah, pada dasarnya secara praktiknya yang perlu kita pahami adalah prinsip dasarnya bahwa semakin sedikit kita gunakan itu semakin baik. Artinya semakin sedikit material akan semakin baik untuk bumi. Misalnya kita tidak banyak menggunakan material-material yang terdiri dari pohon-pohon yang banyak kita tebang untuk bikin kertas atau karton. Kemudian resources yang semakin sedikit kita gunakan itu juga lebih bagus. Jadi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya ya. Apalagi kalau sumber daya itu tidak terbarukan, sebaiknya sih kita menggunakan sangat sedikit sekali. Yang berikutnya adalah ada hubungan dengan yang sempat saya bicarakan di awal tadi, bahwa impact-nya itu juga sebisa mungkin sesedikit mungkin. Jadi jangan menggunakan material yang kalau dibuang itu akan merusak lingkungan, akan mencemari tanah, akan mencemari pokoknya lingkungan atau mungkin bumi kita. Jadi itu yang perlu dipikirkan pada saat kita membuat kemasan yang sustainable. Jadi less is more.
Kalau kita jeli atau mungkin kita perhatikan dulu, McD itu punya kantong makanan yang warnanya putih. Putihnya itu ada sama kertasnya Samsung Craft, tapi dia di bleaching dengan warna putih. Penampilannya bagus, jadi kelihatan bersih dan segala macam. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang, kemasan kantongnya itu, kantong makanannya warnanya coklat. Jadi warnanya nggak menggunakan bleaching. Nah, itu termasuk juga salah satu langkah untuk membuat kemasan yang sustainable. Karena tidak ada proses bleaching, tidak ada bahan kimia yang digunakan, tidak ada energi yang lebih lagi digunakan. Jadi dari situ sudah bisa dikatakan bahwa kantong yang tadinya warna putih dengan hasil bleaching, kemudian berubah menjadi warna coklat yang lebih natural, itu termasuk menjalankan konsep sustainable packaging. Atau kalau misalnya saya punya kemasan seperti ini gitu ya, instead of saya kasih label full seperti ini dengan cuman tulisan doang warna hitam misalnya dengan sablon langsung di sininya, itu akan lebih bagus kalau misalnya kemasan itu tidak menggunakan label. Jadi cuma tulisan doang, misalnya nama brandnya apa, nama brandnya misalnya tukang bungkus atau mungkin apalah gitu. Nah itu lebih bagus dibandingkan kalau menggunakan label yang full, apalagi label dari plastik. Ini dari sisi sustainable packaging ya, bukan dari sisi penampilan. Kalau dari sisi penampilan mungkin ada diskusi yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, gimana sih supaya membuat desain yang dia juga sustainable packaging, tapi juga terlihat menarik ketika berada di rak. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang itu. Nah, dari sini sudah cukup jelas ya, misalnya kalau kita mau bikin kemasan yang sustainable itu, apa saja yang perlu diperhatikan, baik penggunaan resources-nya, kemudian prosesnya, plus dampak yang dihasilkannya. Sama 3 prinsip tadi ya, reuse, sama recycle. Jadi kalau kita mau bikin kemasan, kita punya produk, terus pengen ikut menjaga lingkungan, pikirkan apakah kemasan yang kita bikin itu termasuk kemasan yang sustainable atau tidak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, sehingga bumi kita akan semakin menyenangkan untuk ditinggali oleh kita atau mungkin anak cucu kita. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa taruh di kolom komentar. Kalau bisa kami jawab, akan kami jawab. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Materi untuk hari ini cukup sekian dulu.